Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 1 sampai 2. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa. Dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja jika ada seseorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian, karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 7-15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa membangun relasi dengan Tuhan. Doa merupakan cara kita membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tahu apa yang kita pikirkan tanpa kita memberitahukan kepadanya. Meskipun demikian, Dia ingin kita memberitahukan kepadanya. Dia ingin kita mengomunikasikan diri kita dengannya. Komunikasi adalah salah satu syarat agar relasi kita tetap berjalan, hangat dan penuh semangat. Semakin sering kita berkomunikasi, akan semakin intens juga bobot relasi kita dengannya. Maka, Dia ingin kita berpaling kepadanya, bukan hanya seminggu sekali atau sekali sehari, tetapi terus-menerus sepanjang hari. Itulah sebabnya Alkitab menasihati kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu dan berdoa dengan tekun dan siap siaga, sambil mengucap syukur kepada Allah. Allah tidak membutuhkan doa-doa kita untuk kepentingannya. Dia ingin kita berdoa karena kita yang membutuhkannya. Kita perlu berpaling kepadanya terus-menerus, berulang kali, supaya kita bisa belajar mendengar suaranya yang berbicara kepada kita dan melihat tangannya yang menuntun kita. Kita perlu berpaling kepadanya sehingga kita dapat diubah olehnya, sekaligus menerima rahmat yang kita perlukan untuk menghidupi kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk kita jalani. Yesus, aku ingin melihat wajah-Mu
dan rindu Engkau hadir dalam hidupku. Merupakan seruan doa dari hati yang merindukan Sang Juru Selamat. Itulah seharusnya menjadi doa kita. Sedangkan permohonan-permohonan yang kita ajukan kepadanya hanyalah aksesoris tambahan yang memperindah rangkaian doa kita. Ingatlah bahwa doa yang diinginkan Yesus adalah doa yang simpel dan tidak bertele-tele. Saudara-saudariku terkasih, tanpa doa, keberanian dan kemurahan hati hanyalah hayalan belaka, seperti pemikiran yang menyenangkan tetapi tidak nyata. Jika kita tidak berdoa sebagaimana mestinya, mungkin kita belum memahami dengan jelas tentang sifat dari doa itu sendiri. Kerendahan hati merupakan kebajikan di mana kita memiliki pengetahuan diri atau citra diri yang akurat. Kerendahan hati adalah pintu masuk pada doa yang benar. Kerendahan hati memberitahu kita bahwa terpisah dari Yesus, kita tidak atau bukan apa-apa dan tidak bisa melakukan apa yang bernilai. Melalui kerendahan hati, kita diajarkan pula bahwa dalam Dia, kita adalah putra-putri dari Raja Surgawi yang memiliki semua yang kita perlukan dan yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan karyanya di dunia. Segala yang baik dalam diri kita berasal dari kebaikan ilahinya, dan semua kegagalan kita dapat diatasi melalui kasih karunia-Nya yang besar. Tetapi doa tidak cukup hanya dengan kerendahan hati saja, tetapi memerlukan iman juga. Menurut Ibrani bab 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan kebajikan yang memampukan kita untuk percaya akan kebenaran Allah, bahwa secara fisik kita tidak dapat melihatnya. Kita menerima kebenaran ini berdasarkan kesaksian dan kepercayaan akan Allah sendiri. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9, Santo Petrus mengatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.